Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana untuk praktek untuk mata pelajaran AIJ. Nanti di sini akan menerangkan bagaimana caranya mengerjakan tugas praktek AIJ yang nantinya akan ada semacam tes prakteknya seperti itu. Nah, untuk praktek AIJ di sini kita akan menggunakan perangkatnya router board Mikrotik. Lalu tujuannya apa di sini? Yang pertama, router board siswa ini nantinya harus connect ke internet. Itu yang pertama. Yang kedua, laptop yang digunakan siswa harus terkonek ke internet. Nah, di video sebelumnya saya telah memberikan gambaran contoh penggunaan alat ini pada perusahaan kecil, perusahaan menengah, maupun di perumahan atau di rumah. Nah, saya anggap untuk praktek hari ini membuat sebuah router board Mikrotik ini kita coba untuk didesain untuk keperluan internet rumahan, misalnya seperti itu, yang nantinya ketika router board oleh siswa dikonfigurasi, nah, tujuan akhirnya bisa berupa laptop yang terkoneksi ke internet atau smartphone yang terkoneksi ke internet. Nah, untuk tahapan ini laptop siswa, untuk laptop siswa mungkin ini mencakup materi atau praktek AIJ. Sedangkan untuk yang smartphone, artinya ini perlu penambahan perangkat. Nah, itu sudah masuk ke praktek T1. Jadi salah satunya nanti akan ada penggabungan antara praktek AIJ dan praktek T1. Nah, tujuan akhirnya nanti smartphone ini bisa terkoneksi ke internet. Oke, di sini saya sudah mempunyai sebuah perangkat router board yang masih dalam kondisi belum terkonfigurasi, masih default misalnya. Nah, syaratnya apa saja yang bisa kita konfigurasi router board ini ketika router board kita akan kita jadikan sebagai internet gateway. Syaratnya yang pertama yaitu kita pastinya harus mempunyai koneksi internet. Dalam arti kata di sini stabil. Ya, itu yang satu. Yang kedua, koneksi untuk internet ini bisa ada dua mode. Yang pertama dengan mode kabel atau UTP. Yang kedua untuk mode wireless, ya. Jadi router board siswa contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah gambaran mengenai alat ini. Alat ini adalah
router board. Nah, nanti ini memiliki portnya yang kita pakai itu ada kemungkinan minimal ada 2 ya, yang kita pakai. Nah, kalau port pertama kita menggunakan mode kabel ya, artinya ini nanti akan saya desain agar lebih mudah. Ini saya masukkan ke port 1 atau Ether 1 ya, sehingga nanti kita hanya fokus pada konfigurasi untuk kabel, bagaimana router board ini bisa terkoneksi internet. Nah, untuk mode kedua di sini kita tidak akan melakukan koneksi internet pada router board kita menggunakan UTP ya, ini saya coret. Nah, kita akan lebih fokus ke mode wireless. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita harus mengetahui sebuah nama WiFi atau SSID yang sudah terkoneksi internet. Oke, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya SSID ini sudah kita ketahui, kita juga harus mengetahui apakah SSID tersebut terkunci atau terinskripsi atau tidak. Ya, berarti ya di sini security-nya atau password lah, saya anggap password. Nah, jika kita sudah mengetahui SSID untuk internetnya, lalu untuk passwordnya, baru kita bisa melakukan konfigurasi pada router board ini ya. Berarti untuk video sekarang saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari untuk mode kabel UTP terlebih dahulu sebagai sumber internetnya, sehingga nanti dari sumber internet kabel UTP ini bisa kita sebar ya, ke konfigurasi router board. Atau sebaliknya, nanti ketika kita fokus pada mode wireless, sumber internet yang ditangkap melalui wireless router board kita bisa sebar untuk koneksinya ke perangkat-perangkat kita. Di sini saya akan mencoba yang pertama itu dengan menggunakan mode kabel UTP. Nah, di sini saya punya kabel UTP yang sudah terkoneksi internet, sudah terkonfigurasi IP ya, jadi kita IP yang didapat melalui kabel UTP ini secara otomatis. Nah, begitu pula dengan mode wireless, di sini sudah terkonfigurasi IP secara otomatis ya. Nah, untuk mode kabel UTP, saya di sini sudah mempunyai kabel UTP. Saya akan hubungkan ke port 1 ya di router board. Sudah saya hubungkan. Nah, kalau sudah, saya akan mengaturkan Winbox ya, lalu kabel port nomor 2 atau Ether 2 saya akan hubungkan ke laptop. Saya ulangi, untuk port 1 saya akan hubungkan dengan kabel UTP yang sudah terkonfigurasi, sudah terkoneksi internet, sudah terkonfigurasi IP ya. Nah, untuk port nomor 2, port Ether 2, saya akan hubungkan menggunakan kabel UTP ke laptop saya ya. Nah, nanti ketika antara laptop dengan router board sudah terkoneksi, tandanya seperti apa ya? Nah, nanti ketika kita buka Winbox, nah ketika saya ini refresh, ini berada pada tab neighbors ya. Saya refresh, ini akan terkoneksi MAC address. Saya akan coba menggunakan MAC address karena saya di sini belum memiliki IP untuk konfigurasi router boardnya. Saya klik connect. Nah, tahapan pertama kita jangan dulu mengkonfigurasi ya. Kalau saya buka interface, di sini ada Ether 1 sampai Ether 4. Nah, pada tampilan interface ini untuk Ether 1 saya akan ubah namanya agar bisa
kenali ya, ini inet strip UTP ya, seperti ini. Nah, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, ini koneksi kabel UTP ini sudah terkoneksi internet dan sudah terkonfigurasi IP. Cuma pada saat dihubungkan ke router board, kita harus melakukan konfigurasi sedikit ya. Jadi tidak seperti misalnya kita hubungkan dengan router board, kita langsung secara otomatis dapat IP address, tapi kita harus melakukan konfigurasi sedikit melalui menunya ada di IP, lalu DHCP client. Nah, pada tampilan DHCP client di sini kita klik tanda plus yang warna biru ini, klik add. Karena tadi kabel UTP-nya saya hubungkan ke inet atau ke Ether 1 inet UTP, makanya saya pilih Ether 1 inet UTP. Setelah ini saya klik apply, baru oke. Nah, di sini masih dalam kondisi tidak aktif, belum aktif. Ini akan saya aktifkan. Saya klik, lalu klik tanda checklist. Nanti lihat statusnya, yang tadinya status searching sehingga harus tampil statusnya menjadi bound. Lalu di sini ada IP address-nya, artinya ini IP address yang kita dapatkan melalui kabel UTP yang dihubungkan ke Ether 1 inet UTP. Nah, sehingga kalau kita cek di sini di menu IP lalu address, nah, ada ini namanya flag ya, ada statusnya D itu artinya dinamik, dia secara otomatis. Ketika ini saya nonaktifkan, nah ini akan menghilang ya. Tapi ini ketika ini saya checklist, nah ini akan aktif kembali ya. Nah, lalu di sini untuk IP-nya ini secara dinamik kita diberi IP 192.168.0.252. Nah, secara sederhana tadi kita mengkonfigurasinya, kita cek apakah router board kita ini sudah terhubung ke internet atau belum. Nah, cara mengeceknya, buka di new terminal seperti ini, lalu kita coba dengan menggunakan perintah ping. Contoh saya ambil pingnya ke IP 1.1.1.1, enter. Nah, ketika sudah seperti ini ya, artinya sudah ada balasan dari host 1.1.1.1 ya. Tapi apa jadinya kalau misalnya ini yang DHCP client ini saya nonaktifkan? Nah, sehingga nanti statusnya jadi berubah dan IP-nya hilang ya. Ini akan saya aktifkan kembali. Nah, sampai tahapan ini konfigurasi untuk router board sudah terkoneksi ke internet. Tapi untuk laptop saya yang di sini, saya akan buka konfigurasi IP-nya. Nah, ini kalau saya cek status di sini, saya belum mendapatkan IP dan saya juga belum bisa terkoneksi internet ya. Nah, seperti ini, belum bisa terkoneksi internet. Nah, agar supaya laptop ini bisa terkonfigurasi internet, kita perlu melakukan beberapa langkah untuk konfigurasi router board ini atau router board siswa ya. Caranya, tahapan pertama kita beri IP dulu untuk interface Ether 2. Nah, Ether 2 ini saya akan beri nama supaya lebih memudahkan untuk kita ingat. Ini saya akan buat atau saya beri nama Ether 2 strip LAN siswa, misalnya seperti ini ya. Atau
silakan lebih agar bisa diingat atau bisa dikenali, bebas untuk penamaan Ethernet ini. Kalau di sini saya mencontohkan Ether2 strip LAN strip siswa. Ini akan saya apply. Oke. Nah, langkah berikutnya saya akan mengkonfigurasikan IP address untuk Ether2 LAN siswa. Klik IP address. Nah, karena di sini untuk Ether1 sudah terkonfigurasi IP dengan network 192.168.0, maka untuk Ether LAN siswa saya akan menggunakan network yang berbeda dengan ini ya. Caranya adalah saya klik tanda plus, saya ini interface saya alihkan ke Ether LAN siswa. Lalu untuk IP silahkan boleh mengikuti konfigurasi pada video ini, atau silahkan kalian bebas menggunakan network IP ya. Saya di sini akan menggunakan 192.168.10. Nah, saya akan menggunakan hostnya, host terakhir 254 slash, secara default saya gunakan prefix /24. Kalau seperti ini saya klik apply. Nah, sampai sejauh ini saya sudah mengkonfigurasikan IP untuk Ether2 LAN siswa, tapi masih belum terkoneksi. Maaf, sebentar. Untuk laptop saya ini masih belum terkoneksi ke internet. Nah, contohnya saya gunakan perintah ping menggunakan command prompt ping 1.1.1.1 enter. Nah, di sini statusnya masih request time ya, masih belum terhubung lah, intinya seperti itu. Nah, supaya ini laptop kita ini bisa terkoneksi internet, kita lakukan lagi langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah saya akan setting di sini untuk IP DNS ya. Kalau sudah terbuka DNS setting seperti ini, saya aktifkan allow remote. Lalu untuk DNS servernya saya gunakan IP ini ya, Ether2 LAN siswa 192.168.10.254. lalu apply. Oke. Langkah berikutnya saya akan mengkonfigurasi firewall di bagian tab NAT. NAT itu apa? NAT itu berfungsi sebagai penterjemah. Apanya yang akan diterjemahkan? Karena di sini sumber koneksi internet adalah networknya 192.168.0, sedangkan nanti yang akan kita sebar atau kita buat jadi terkoneksi internet adalah 192.168.10, sehingga 0 dengan 10 di sini networknya masih belum bisa berkomunikasi. Nah, agar antara network 0 dengan 10 bisa berkomunikasi, maka kita butuhkan yang namanya sebuah NAT. NAT itu Network Address Translation, artinya dia secara sederhananya dia sebagai penterjemah. Nah, caranya adalah kita klik tanda plus, lalu di tab general di sini kita masuk ke source address, kita isi network dari Ether2 ini ya. Networknya adalah 192.168.0.0/24 ya. Karena di sini saya menggunakan prefixnya /24. Kalau saya mau merubah prefixnya menjadi
27/28. Ya, ini akan berubah ya, tergantung dari host yang kita konfigurasikan pada interface. Nah, pada kesempatan video ini saya menggunakan prefix /24 dengan hostnya 254. Nah, untuk host 254 dengan prefix /24 yang termasuk dalam sebuah network ID-nya atau network hostnya adalah 192.168.0.0. Ya, artinya di sini siswa harus memiliki kompetensi untuk pengamatan IP address atau subnetting. Oke. Langkah berikutnya saya akan masuk ke bagian out interface. Karena di sini out interface yang terhubung ke internet Ether 1 ya, Ether 1 Inet. Nah, ini saya hubungkan ke Ether 1 Inet UTP. Lalu kita pindah ke tab action. Sini saya pindah ke tab action. Untuk bagian action saya pilih mesh query. Kalau sudah, klik apply. Oke, sehingga nanti akan ada flag number 0 yang baru kita konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya kita membuat IP DHCP server. Tujuannya untuk apa? Agar supaya laptop saya ini ya, interface LAN saya di laptop memiliki IP address secara otomatis yang didapatkan dari router port ini ya. Caranya klik DHCP setup, lalu pilih DHCP interface, artinya mana yang akan kita buat supaya nanti sebuah IP address bisa didistribusikan ke jaringan lain. Nah, di sini saya akan membuat di Ether 2 LAN siswa karena yang terhubung ke laptop pada video ini adalah Ether 2 LAN siswa. Lalu klik next, DHCP space-nya 10.0, lalu klik next. Gateway-nya untuk network ini adalah host dari interface Ether LAN siswa, lalu klik next. Ini adalah IP yang akan diberikan ke jaringan ya, ke jaringan LAN dari 1 sampai 253. Lalu klik next. Ini untuk DNS server, ini akan saya rubah menjadi 10.1 ya, 10.254 ya, mengikuti ini. Lalu klik next lagi. Ini list time-nya saya biarkan default. Nah, selesai. Nah, sampai tahapan ini apakah sudah bisa terhubung ke internet atau belum? Kita akan cek ya. Saya akan lihat di laptop saya ini akan saya buat disable, lalu saya enablekan lagi. Nah, di sini ada notif network 7 ya. Saya yes. Ini saya klik kanan status, saya cek kita sudah dapat IP dari router board yang kita konfigurasi ya. IP-nya adalah 10.253. Lalu di sini ada keterangan lainnya. Default gateway-nya 10.254, lalu DHCP, lalu DNS. Nah, sekarang saya coba kembali ke command prompt. Saya akan coba ping lagi ke IP ini, enter. Nah, di sini pesannya adalah request timeout. Nah, ini karena apa? Karena kita belum mengkonfigurasi sebuah routing ya, sebuah routing untuk router board ini ya. Caranya adalah kita masuk ke IP lalu ke routes ya, di sini untuk membuat routing, karena untuk melakukan
Artinya tujuan kita melakukan ping, contoh perintah ping seperti inilah, kita harus melalui jalur mana ya. Makanya di sini saya coba mengkonfigurasikan untuk IP rootnya atau IP gateway-nya. Kalau pada laptop saya sudah memiliki alamat gateway-nya di sini. Contohnya ini. Nah, ini 10.254 berarti 10.254 itu adalah IP address yang Ether 2 LAN siswa. Nah, sedangkan untuk router board ini belum memiliki gateway ya. Gateway-nya ini akan kita buat berapa IP gateway-nya. Nah, cara paling sederhana yang kita coba untuk mengetahui IP gateway kita adalah ini adalah interface yang sudah terkoneksi internet ya, yang memiliki IP yang diberikan oleh sebuah modem atau router lah, seperti itu. Nah, kita kembali ke IP DHCP client. IP DHCP client. Nah, ini ketika saya double klik ini, lalu klik status. Nah, di sini ada gateway ya, 192.168.0.1. Nah, ini alamat yang akan kita gunakan sebagai gateway. Sedangkan 0.252 adalah alamat IP yang diberikan pada router board kita ya. Saya tutup, saya kembali IP root. Sini saya klik tanda plus. Ini saya lebarkan dulu. Lalu pada tombol pada isian gateway saya isi 192.168.0.1. Lalu saya klik apply, sehingga nanti di sini ada status reachable Ether 1 net UTP, artinya terhubung ya, sudah terhubung ke Ether 1 inet UTP. Oke. Nah, jadi saya akan coba lagi, coba ping 192.168.1.1.1 enter. Nah, sudah reply. Kita coba ke internet, saya ke YouTube. Nah, sudah connect ya. Artinya tadi kemungkinan ada saya salah memasukkan source address ya. Harusnya di sini 192.168.10.0/24 ya, seperti itu. Nah, dari beberapa langkah tadi, artinya laptop saya di sini sudah bisa terkoneksi internet seperti ini ya. Nah, untuk tahapan praktek IJ, hasil akhirnya atau hasil pengujiannya cukup sampai klien laptop bisa terkoneksi, bisa ping ke internet ya. Contoh saya coba dengan menggunakan Google ya, seperti ini, dan browser bisa browsing ke internet seperti ini ya. Itu tujuan akhirnya atau pengujian akhirnya. Nah, nanti silahkan lihat videonya, silahkan tonton lebih fokus terhadap video yang saya buat ini. Lalu ketika ada praktek untuk IJ, silahkan praktekkan. Kalau misalnya ada seputar pertanyaan silahkan menggunakan media WhatsApp ya, silahkan ajukan pertanyaan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan mendapatkan koneksi internet melalui mode wireless. Kalau sebelumnya kita melakukan mode wireless dengan menggunakan kabel UTP menggunakan interface Ether 1 inet UTP. Nah, di sini untuk inet UTP ini bisa saya nonaktifkan atau disable, atau bisa saya cabut kabel dari, boleh dikatakan dari modem menuju ke
router board ini. Saya akan mencoba cabut kabel UTP-nya sehingga nanti flag R di sini akan menghilang. Nah, contohnya seperti ini akan menghilang, atau kita bisa nonaktifkan ini. Nah, untuk mode wireless LAN di sini ya, saya ada contoh gambar. Kalau tadi kita menggunakan port 1 menggunakan kabel UTP untuk sambungan WAN atau dikenal dengan istilah internet atau ISP ya, seperti ini. Nah, laptop yang ada sekarang atau laptop saya di sini menggunakan port 2 atau dikenal dengan istilah jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, untuk langkah mode wireless untuk port 2 LAN atau lokal ini, kita tidak melakukan lagi konfigurasi karena tidak ada perubahan IP address lalu IP DHCP server yang sudah tersambung ya. Tapi kita akan melakukan perubahan cukup di sini ya. Yang tadinya menggunakan UTP, saya jadi menggunakan port wireless atau interface wireless yang ada di router board MikroTik ini. Oke, sebelum kita melakukan konfigurasi ini, yang harus perlu kita ketahui adalah SSID dan password yang rencananya akan kita lakukan sebagai sambungan internet untuk mode wireless. Nah, di sini saya sudah mempunyai SSID IJT1 ya. Ini ada access point. Lalu passwordnya ini IJT111. Nah, kondisi di sini akan berbeda dengan kalian yang nantinya akan melakukan praktek pada video ini ya. Mungkin saja nanti ini akan berubah SSID-nya atau passwordnya akan berubah. Ini silakan koordinasi dengan pengurus lab di lab tempat praktek. Oke, saya akan kembali ke inbox. Nah, di sini saya akan aktifkan terlebih dahulu dengan melakukan klik tombol checklist. Lalu saya akan masuk ke menu wireless ya, menu wireless seperti ini. Lalu saya pindah ke tab security profile ya, ini saya akan hapus. Ini dalam kondisi default sudah ada default security profile. Nah, saya akan coba membuat yang baru ya. Saya klik tanda plus add, lalu ini akan saya beri nama AP AIJT1 ya. Lalu modenya saya pindah ke dinamik. Lalu ini saya checklist semua menggunakan WPA atau WPA2. Lalu pre-share key-nya atau passwordnya saya pakai AIJT111 AIJT111. Lalu saya klik apply. Nah, konfigurasi untuk security profile ini berlaku ketika sebuah access point yang akan kita sambungkan di MikroTik ini ya, memiliki password atau memiliki inskripsi seperti ini. Tapi jika ada access point yang akan kita sambungkan tidak memiliki password, secara otomatis ini nggak perlu kita buat ya. Nah, kalau sudah saya klik OK. Nah, selanjutnya saya double klik WLAN ini ya. Lalu pada menu sebelah kanan ini ada simple mode seperti ini, ada advanced mode. Nah, untuk security profile akan saya pindahkan ya di bagian security profile yang sudah tadi kita buat, AP AIJT1. Kalau sudah, klik apply. Untuk melakukan pencarian, kita pergunakan menu yang ada di sebelah kanan. Kita masuk ke scan, lalu klik start seperti ini sampai ada terdeteksi nama-nama WiFi atau nama-nama SSID yang ada di sekitar kita ya. Di sini sudah ada AIJT1. Saya klik sini, lalu saya klik connect. Nah, di sini ada status searching network sampai berubah menjadi connected to SS. Nah,
Kalau sudah menjadi connected to ISS, artinya SSID ini dengan password ini sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, maka di sini statusnya masih terus searching, ya, mencari. Nah, kalau sudah, saya klik apply, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke IP DHCP client. Nah, di sini ada status sebelumnya yang tadinya berwarna hitam berubah menjadi warna merah karena di sini untuk kabel UTP sudah saya cabut, ya, tidak menggunakan kabel UTP lagi. Untuk memindahkan di sini untuk wirelessnya, saya double klik, saya pilih ke WLAN, klik apply, oke. Sampai ada status bound seperti ini. Nah, IP address yang diberikan oleh access point dengan SSID ini yaitu 1.3, ya, 1.3. Nah, kita bisa lihat di IP address. Nah, di sini ada flag dynamic 1.3. Nah, saya coba disable, ini akan hilang. Ketika saya enable, ini akan kembali seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba ke new terminal, kita coba ping ke internet, ya, ping misalnya google.com. Nah, seperti ini. Artinya kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa terkoneksi ke internet untuk router board ini, ya. Kita coba cek lagi di IP root. Kita cek coba di IP root. Ini saya hapus, ya, saya nonaktifkan seperti ini. Lalu akan saya buat kembali 192.168. Nah, seperti yang langkah sebelumnya, bagaimana kita mengetahui gateway yang akan kita tuju atau kita isikan di sini. Kita kembali lagi ke menu DHCP client. Ini kita double klik, kita lihat status di sini. Lalu di sini ada gateway 1.1, maka yang diinputkan di sini adalah 1.1. Lalu klik apply. Nah, di sini langkahnya pasti akan berbeda dengan yang pada saat kita menggunakan mode kabel. Nah, langkah selanjutnya, untuk router board ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita coba ke Windows-nya atau di laptopnya dengan melalui command prompt. Ya, saya akan coba ping ke google.com. Di sini belum terkoneksi, kita akan coba cek. Ya, kita akan cek melalui IP DNS. Nah, ini untuk IP DNS-nya yang awalnya 0.1, karena tadi dengan mode kabel ini pasti akan berbeda, ya. Ini saya akan buat menjadi, saya samakan dengan IP address untuk LAN, ya. IP address untuk LAN-nya di sini saya akan samakan di sini 10.254. Nah, 254. Baik. Oke, lalu kita ke sini. Oke, kita coba cek di firewall NAT, IP firewall NAT.
ini karena tadi masih di mode kabel untuk out interface ya, bagian out interface-nya kita pindahkan ke WLAN 1 ya. Kalau untuk change SRC NAT ini sudah benar, masih tetap sama. Source address juga untuk source address lokal masih tetap sama, lalu exchange juga masih tetap sama, cuma berbeda di out interface ya. Yang tadinya kita menggunakan kabel UTP kita pindahkan ke WLAN. Klik apply. Oke, kita coba ke ping 1 ya, sudah, atau ke ping Google. Nah, sekarang kita coba di browser. Nah, sudah terkoneksi internet untuk laptop ini. YouTube. Nah, jadi kesimpulannya untuk mode wireless ya, yang pertama kita merubah yang tadinya di mode UTP ini kita nonaktifkan, kita aktifkan WLAN-nya. Lalu langkah keduanya di menu wireless, di security profile kita buat profile sesuai dengan SSID yang akan kita sambungkan, ditambah dengan penyesuaian passwordnya yang benar ya. Lalu langkah berikutnya masuk ke IP DNS. Kalau misalnya tadi yang telah kita rubah yang melalui DNS kabel ya, kita ganti dengan DNS yang IP lokal. Kalau kita ganti dengan IP lokal ini ya, yang ada di IP LAN, ini bisa tidak terpengaruh ke mode wireless ataupun kabel. Nah, selanjutnya untuk IP route kita rubah juga ya, yang tadinya menggunakan gateway melalui kabel, kita gunakan gateway melalui wireless LAN. Terakhir kita rubah yang tadinya IP firewall NAT di sini ya, IP firewall NAT yang tadinya out interface-nya menggunakan kabel, kita pindahkan ke WLAN ya. Sehingga laptop yang saya hubungkan ke router board MikroTik ini bisa terkoneksi ke internet ya. Nah, mungkin itu untuk pembahasan mode wireless LAN. Silahkan dicoba untuk praktiknya, nanti koordinasi dengan guru yang bertugas atau pengajar dan petugas lab yang ada di laboratorium untuk keperluan sambungan internet atau kabel UTP atau yang bahan untuk mendukung pembelajaran praktek. Silahkan pelajari baik itu untuk mode UTP ataupun mode wireless, diskusikan dengan teman atau dengan saya melalui WA ataupun melalui tatap muka langsung ya. Silahkan pelajari terus sehingga nanti apa tujuan akhir yang akan dibuat, contohnya seperti laptop bisa terkoneksi internet, ini bisa berjalan dengan baik. Untuk video selanjutnya saya akan membuat video untuk konfigurasi access point, lalu ada video lagi penggabungan antara access point dan router, sehingga nanti akan menambah tidak hanya laptop yang terkoneksi internet, tapi smartphone Android pun bisa terkoneksi internet. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.